Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan segera melakoni laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan November yang akan datang. Setelah sebelumnya Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Brunei Darussalam dalam 2 babak dengan skor akhir 12-0. Kini Timnas Indonesia dipastikan melaju ke babak selanjutnya dan masuk ke grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada tanggal 16 November, Timnas Indonesia akan langsung berjumpa dengan tim yang kuat di grup ini, yaitu Timnas Irak. Dan pada laga tersebut, Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang yang berarti Timnas Indonesia tidak dapat didukung secara langsung oleh supporter Timnas di dalam stadion. Oleh karena itu, Coach Sintayong harus mempersiapkan skema permainan sebaik mungkin dengan memanggil kekuatan penuh yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Tentu saja nama-nama pemain senior yang sebelumnya tidak terlihat di pertandingan ronde pertama berkemungkinan besar dapat tampil penuh pada putaran kedua ini. Coach Sintayong kini juga memiliki ambisi yang besar untuk bisa membawa Timnas Indonesia mencetakkan sejarah dengan meloloskan skuad Garuda untuk pertama kalinya ke ajang paling bergengsi di dunia tersebut. Dan berikut ini merupakan prediksi line up Timnas Indonesia yang akan digunakan saat melawan Timnas Irak pada bulan November yang akan datang. Pada laga pertama di putaran kedua ini, Coach Sintayong dapat dipastikan menggunakan formasi yang serupa dengan memasang 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 2 pemain penyerang. Dengan beberapa skema perubahan taktik yang menyesuaikan dengan gaya permainan yang juga disuguhkan oleh Timnas lawan. Dan untuk posisi kiper, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan menggunakan jasa Nadeo Argawinata yang kini mulai menunjukkan performanya stabil di level klub. Nadeo Argawinata yang memiliki postur ideal dengan jam terbang tinggi di level internasional. Sudah tentu akan menjadi salah satu tembok kokoh yang dimiliki Timnas Indonesia untuk bisa menahan gempuran dari tim asal Timur Tengah ini. Hal tersebut dikarenakan Timnas Indonesia akan melawan Timnas Irak yang memiliki postur tubuh besar dan memiliki tubuh yang sangat tinggi. Sehingga hadirnya Nadeo Argawinata diharapkan dapat memenangkan duel-duel udara yang akan terjadi di dalam laga. Selain itu, ini juga menjadi salah satu persiapan bagi dirinya untuk dapat tampil optimal sebelum putaran final Piala Asia yang akan datang. Sedangkan untuk posisi pemain belakang, Coach Sintayong dipastikan akan kembali menggunakan trio pemain bertahan yang tangguh seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho. Meskipun pada laga putaran pertama kemarin Jordi Amat tidak dapat tampil dikarenakan cedera, namun performa yang dia miliki di umur berkepala 3 sudah tidak dapat diremehkan. Bahkan dirinya juga menjadi kapten utama di Johor Darul Takzim dan memiliki peranan yang sangat penting dalam mempertahankan lini pertahanan. Di samping itu, Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho selalu tampil memukau saat mereka berdua mengenakan kostum merah putih. Kedua pemain tersebut sangat menunjukkan bahwa dirinya layak untuk menjadi pilihan utama tim pelatih setidaknya dalam 1 atau 2 tahun yang akan datang. Saine Patinama, pemain asal Liga Norwegia dengan posisi sebagai sayap pertahanan, juga menjadi salah satu nama pemain paling potensial dipilih sebagai pilihan utama Coach Sintayong. Ketenangannya saat membaca arah permainan dan skema permainan yang mengandalkan kerjasama tim tentu menjadi satu nilai tambah yang dimiliki oleh pemain ini di mata pelatih. Apalagi Saine Patinama juga telah membuktikan kelayakannya setelah tampil selama 70 menit penuh di laga kedua melawan Timnas Brunei Darussalam kemarin. Sehingga sudah tentu dirinya akan masuk sebagai pemain utama dalam formasi yang akan digunakan oleh Coach Sintayong saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Irak di putaran kedua yang akan datang. Sandy Walsh. Di posisi sayap kanan pertahanan nampaknya terdapat 2 pemain yang memiliki kualitas seimbang dan saling memperebutkan posisi utama di dalam formasi racikan pelatih. Akan tetapi nampaknya Sandy Walsh dengan segudang pengalamannya dapat menjadi pilihan utama Coach Sintayong pada laga melawan Timnas Irak yang akan datang. Performanya yang terbukti sangatlah maksimal ketika berada di posisi sebenarnya, menunjukkan kualitas Sandy Walsh berada di atas rata-rata pemain yang ada di dalam skuad Timnas Indonesia. Apalagi dirinya juga memiliki karakter yang hampir sama dengan Asnawi Mangkualam yang selalu siap berlari hingga ke dalam kotak penalti dan memberikan umpan kepada rekan setimnya untuk bisa memperbesar keunggulan. Ivar Jenner gagal tampil pada putaran pertama melawan Timnas Brunei kemarin tidak membuat nama pemain asal FC Utrecht ini kehilangan tempatnya di dalam susunan pemain utama Coach Sintayong. Ivar Jenner yang saat ini masih berusia 19 tahun sudah sangat layak menempati posisi utama sebagai gelandang tengah Timnas Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh performanya yang sangat gemilang saat dirinya membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U23 kemarin.
Dirinya bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga kualifikasi tersebut dikarenakan menyumbangkan gol sekaligus assist di dalam satu pertandingan. Umpan-umpan akurat yang Ivar Jenner hasilkan serta kemampuan membaca jalannya pertandingan dapat memberikan nilai lebih yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat melawan timnas Irak yang akan datang. Mark Anthony Klok, pemain asal Persib Bandung sampai saat ini masih berpotensi masuk sebagai pemain utama timnas Indonesia. Pemain berposisi gelandang tengah ini mampu menjadi penghubung yang sangat baik untuk timnas Indonesia. Kemampuannya dalam melakukan kerjasama di dalam tim juga menjadi nilai lebih yang mampu memaksimalkan skema permainan yang diinginkan oleh tim pelatih. Apalagi Mark Klok sampai saat ini bisa menjadi pemain senior di dalam timnas Indonesia yang memberikan contoh baik kepada rekan setimnya di dalam skuad Garuda. Selain itu, kemampuannya dalam memanfaatkan situasi bola mati juga masih menjadi andalan dari Coach Sintayong hingga saat ini. Sehingga nama Mark Klok masih berpotensi untuk bisa mengisi posisi utama di dalam skuad timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, pemain muda yang kini tengah memulai karirnya di klub asal Liga Belgia, sudah tentu akan masuk ke dalam skema permainan utama dari Coach Sintayong. Kemampuan Marcelino dalam memanfaatkan peluang di dalam pertandingan menjadi satu hal yang memberikan nilai bagi skuad timnas Indonesia. Marcelino juga merupakan seorang pemain gelandang serang yang memiliki karakter eksplor yang bisa berada di posisi manapun saat melakukan penyerangan. Sehingga dirinya dapat menjadi pemain yang akan cukup sering melakukan kerja sama tim untuk bisa membawa bola masuk ke dalam kotak penalti. Selain itu, akurasi tembakannya yang cukup baik juga menjadi hal yang bisa membuat Coach Sintayong semakin yakin untuk menurunkannya sejak menit awal pertandingan di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Rafael Struijk, pemain asal Adon Den Haag yang sebelumnya hanya duduk di bangku cadangan sebab cedera yang dia alami sebelum pertandingan, menjadi pemain potensial yang akan melakoni laga keempatnya bersama timnas Indonesia. Rafael Struijk menjadi salah satu striker timnas Indonesia yang memiliki kualitas mumpuni untuk bisa dipilih sebagai pilihan utama Coach Sintayong di dalam pertandingan. Ketenangannya dalam membawa bola dan kerjasama tim yang baik membuatnya menjadi pemain yang dapat menyeimbangkan skema pertandingan yang dimiliki oleh tim pelatih. Apalagi kemampuan Rafael Struijk dalam menjalankan instruksi pelatih membuatnya selalu dijadikan pilihan utama jika dirinya dalam kondisi yang sedang fit. Rafael Struijk juga diharapkan dapat menunjukkan ketajamannya sebagai ujung tombak timnas Indonesia karena dirinya juga merupakan salah satu proyek jangka panjang yang disiapkan oleh Coach Sintayong untuk skuad Garuda. Dimas Drajat, pemain asal Persikabo yang mencetak 3 gol dalam satu pertandingan kini dipastikan dapat mengamankan posisinya sebagai pilihan utama Coach Sintayong. Dengan kemampuan mencari ruangnya yang sangat baik, Dimas Drajat dapat menjadi salah satu striker tajam jika diiringi oleh pemain lain yang dapat mensuplai bola dengan baik untuk dirinya. Pada pertandingan putaran pertama yang lalu, Dimas Drajat mampu menguasai lapangan baik di situasi bola darat maupun udara. Sehingga kini keraguan yang ditujukan kepada dirinya dapat sedikit dihilangkan setelah Dimas Drajat menunjukkan performa maksimalnya di bawah asuhan Coach Sintayong. Namun sudah tentu Dimas Drajat harus memiliki performa yang konsisten untuk bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari tim pelatih dan bisa tampil dalam kualifikasi Piala Dunia maupun putaran final Piala Asia yang akan datang. Itulah tadi merupakan prediksi line up timnas Indonesia yang akan digunakan saat melawan timnas Irak pada bulan November yang akan datang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.